Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Video ini adalah serial yang ke-9 ya. Jadi tentang tutorial cara menyiapkan akreditasi unit transfusi darah. Ini adalah serial yang ke-9. Berarti yang 1 sampai 8 itu ada di video lain, silahkan ditonton ya, supaya Anda juga bisa paham. Yang seri 9 ini ya, itu membahas tentang bab 1 tata kelola kepemimpinan yang disingkat TKK. Standarnya TKK 1.8 tentang mekanisme ketersediaan darah. Berarti yang dibahas dalam video ini adalah mekanisme ketersediaan darah bersama Dr. Yanto. Agar Anda paham, tonton terus yuk video ini sampai selesai. Dalam memahami suatu standar, sistematikanya adalah dibaca dulu standarnya, yaitu TKK 1.8, standarnya dibaca dulu ya. Setelah itu maksud dan tujuan dari TKK 1.8, baru elemen penilaiannya ya. Jadi elemen penilaian 1.8 ini juga perlu dibaca. Jadi urutannya, standarnya ini perlu dibaca dulu, baru maksud dan tujuannya, dan yang terakhir elemen penilaiannya. Itu untuk memahami suatu standar ya. Kita baca dulu standarnya TKK 1.8 ya. UTD menetapkan ya. Kalau ada kata menetapkan itu berarti membuat SK ya. Jadi ini UTD diminta membuat SK tentang mekanisme ketersediaan darah ya. Jadi UTD diminta menetapkan, berarti membuat SK tentang mekanisme ketersediaan darah. Maksud dan tujuan dari standar TKK 1.8 ya. Yang pertama adalah UTD menetapkan gitu, berarti membuat SK tentang mekanisme ketersediaan darah secara berkesinambungan, berarti secara terus-menerus, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Jadi ini mulai dari P1, P2, dan P3 ya dalam manajemen ya. Jadi ini mekanismenya itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai ke evaluasi. Sekarang kita bahas tentang elemen penilaiannya ya, TKK 1.8 ya. Unit transfusi darah menetapkan kebijakan, berarti menetapkan kebijakan berarti membuat SK, dan prosedur berarti yang dibuat ini dua. Satu membuat SK, yang kedua membuat SOP tentang menjamin ketersediaan darah. Jadi sekali lagi EP1 ini yang dibuat dua ya. Kebijakan berarti membuat SK, kemudian prosedur membuat SOP tentang ketersediaan darah. Kemudian EP2 ya, UTD mengupayakan ketersediaan darah sesuai dengan prosedur. Berarti ini adalah bukti bahwa UTD itu telah berupaya, telah melaksanakan ya upaya untuk ketersediaan darah ini sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga, unit transfusi darah melaksanakan monitoring ya. Saya ingatkan lagi, kalau monitoring itu memantau proses, dan kalau evaluasi itu menilai hasil ya. Jadi kalau monitoring itu melihat prosesnya, kalau evaluasi itu melihat atau mengevaluasi atau menilai hasilnya ya.
dari proses ketersediaan darah itu. Jadi dalam hal ini monitoring dan evaluasi ini sesuatu yang berbeda. Kalau Bapak Ibu ingin paham apa itu monitoring dan apa itu evaluasi, kita telah buat videonya ya secara khusus yang membahas masalah monitoring dan evaluasi ya, ada di video yang lain. Tolong itu dibuat supaya Bapak Ibu paham tentang bagaimana caranya melakukan monitoring dan bagaimana caranya melakukan evaluasi. Mari kita bahas satu persatu ya. Jadi elemen penilaian yang pertama, unit transfusi darah menetapkan ya kebijakan dan prosedur. Berarti sekali lagi yang dibuat dua, berarti SK dan SOP tentang ketersediaan darah. Berarti buktinya yang pertama itu SK tentang menjamin ketersediaan darah, kemudian yang kedua itu SOP tentang menjamin ketersediaan darah. Berarti EP1 ini bukti dokumennya dua ya, SK dan SOP. Kemudian yang EP2, OTD mengupayakan ketersediaan darah sesuai dengan prosedur. Berarti untuk memenuhi kebutuhan itu ya, mengupayakan kesejahteraan itu apa aja. Berarti buktinya ini adalah bukti pelaksanaan ya. Bukti pelaksanaan dalam mengupayakan ketersediaan darah. Nah, ini dilakukan dengan cara apa? Berarti kalau ini dilakukan dengan cara melakukan mobil unit, ya berarti harus ada bukti catatan tentang mobil unitnya itu, ya. Kemudian kalau dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk donor promosi, nah berarti bukti promosinya apa, ya. Jadi kalau dilakukan promosi, bukti promosinya apa? Jadi itu buktinya itu diminta. Kalau melakukan MU-nya kalau menggunakan bus ya di alun-alun misalnya, nah itu juga dicatat. Jadi bukti-bukti itu dikumpulkan, kemudian digunakan untuk membuktikan bahwa itu telah kita laksanakan. Nah, cara untuk memenuhi ini caranya apa aja? Jadi bisa dengan cara MU, bisa dengan menggunakan bis ya, bisa dengan melayani pengambilan darah di gedung, kemudian bisa dipromosikan ya. Promosi ini ya bisa lewat radio, bisa lewat spanduk, bisa lewat media sosial ya, bisa lewat SMS gateway ya. Semua itu direkap, ditulis untuk membuktikan bahwa itu telah dilakukan. Itu ya, itu untuk menjawab EP yang kedua. Kemudian EP yang ketiga, unit transfusi darah melaksanakan monitoring dan evaluasi. Berarti ini dua ya. Jadi monitoring dilakukan sendiri, evaluasi dilakukan sendiri ya. Nah, berarti bukti dokumennya itu adalah satu, pelaksanaan monitoring. Berarti monitoring tentang kesediaan darah itu dimonitor ya. Monitor tentang MU, monitor tentang bis darah ya. Nah, kemudian monitor tentang promosi di media sosial itu perlu dimonitor ya. Jadi monitornya berarti bukti untuk monitoring itu harus ada checklist ya, checklist tentang monitor yang telah diisi, kemudian dicari masalahnya, identitas masalahnya, kalau ada masalahnya kemudian dianalisis, kemudian dibuat rencana tindak lanjut ya. Sekali lagi tentang monitoring ini kita telah buatkan video tersendiri, jadi silakan dilihat supaya bisa mengerti cara melakukan monitoring. Yang kedua adalah melakukan evaluasi, yaitu evaluasi tentang kesediaan darah ya. Berarti nanti buktinya itu tentang form evaluasi itu yang telah diisi, kemudian dilakukan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan analisis masalah, terus baru dibuat rencana tindak lanjut ya. Sekali lagi tentang cara melakukan evaluasi itu telah kita buatkan video tersendiri ya.
supaya Anda paham. Nanti Anda perlu melihat cara evaluasi dan caranya monitoring di video yang lain ya. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.